Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah malware baru di handphone Android. Ya, di Singapura ini malware Android ini sudah berhasil mengeruk katanya setara dengan 112 miliar rupiah. Kita lihat nih beritanya di CNN. Nah, malware baru ini kayak apa sih? Ya, jadi begini, di Indonesia ini sudah basi, ya. Tapi di Singapura ini ternyata modusnya lebih canggih. Nah, ini yang harus kita waspadai. Yang di Indonesia seperti apa? Anda sudah tahu lah, tiba-tiba ada kiriman, misalnya ngaku dari kepolisian bahwa Anda melakukan pelanggaran begini-begini, Anda dikenain denda tilang sebesar gini. Silakan klik pemberitahuan ini. Namanya mungkin dia kasih PDF atau apa. Anda kan nggak sadar gitu ya. Wah, di mana ya saya melanggar ya? Terus extensionnya namanya PDF, padahal dia APK. Anda klik gitu, udah. Nanti apapun aktivitas Anda akan direkam lah sama itu, disadap ceritanya gitu ya. Nanti Anda melakukan transaksi mobile banking, dia tahu Anda punya password berapa, nanti dia menggunakan password itu untuk melakukan transaksi yang seakan-akan dilakukan dengan Anda. Sudah pernah saya bahas ya sebelumnya. Apalagi misalnya undangan. Ada orang yang temen bukan, tiba-tiba ngirimin undangan. Ini anak kami nikah nih ya, mohon kehadirannya, klik ini undangannya. Banyak deh yang kayak gitu. Pokoknya dia, Anda nggak kenal atau apa, yang tadi bisa ngakunya dari kepolisian, ada teman seakan-akan ngirimin undangan. Pokoknya kalau ada orang-orang yang Anda baik kenal atau nggak kenal, ngirimin sesuatu yang untuk Anda klik, Anda telepon dulu. Ini apa nih? Sebabnya jangan-jangan teman Anda itu benar mau menikahkan anaknya. Atau sahabat Anda mau menikah. Dia kirim undangan, Anda nggak klik-klik. Akhirnya Anda kan kagak pergi ke ini dia. Sebaiknya kalau ada kiriman dari siapapun, baik orang yang dikenal maupun tidak dikenal, Anda tanya dulu, ini apa? Dan kemudian Anda lihat ininya, filenya kira-kira. Oke. Nah, modus-modus yang terjadi di Indonesia itu bisa dengan mudah, begitu Anda nggak sadar ngeklik gitu ya. Biasanya proses instalasinya ada pertanyaan-pertanyaan untuk Anda memberikan sejumlah izin kepada aplikasi itu. Salah satunya adalah izin untuk melakukan, contoh nih ya, kalau yang pinjol itu memberikan izin untuk dia masuk ke daftar phone list Anda, sehingga dia bisa copy Anda punya teman-teman, kira-kira begitu. Nah, itu udah basi, karena orang udah tahu. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada orang yang dikenal maupun tidak dikenal mengirimkan sesuatu, apalagi yang jelas-jelas belakangnya APK gitu ya, udah jangan diklik. Siapa sih orang yang kenal atau tidak kenal kirim sebuah aplikasi? Buat apa dia kirim aplikasi? Nah, tapi kadang-kadang pinter sekarang, extensionnya dirubah jadi PDF atau apa gitu ya, sehingga bukan APK nih, padahal APK gitu. Nah, jadi jangan sembarang ngeklik. Nah, tetapi yang di Singapura ini modusnya lebih canggih deh, walaupun menurut saya sih nggak canggih-canggih amat. Yuk kita lihat ya bagaimana dia bisa mengeruk 112 miliar. Nah, jadi di sini, nah ini hebatnya lah ya, kepolisian Singapura baru-baru ini mengeluarkan peringatan tentang varian baru penipuan dengan malware seperti ini ya. Nah, Singapura loh ya, negara maju nih ya, ternyata juga banyak yang kena gitu ya. Nah, tadi yang saya sudah katakan, total yang sudah dikeruk kalau dirupiahkan tuh 112 miliar ya. Jadi modus para ya yang penjahat cyber inilah sebut saja, dengan aplikasinya nanti kita lihat ya. Lah kan sama Pak modusnya aplikasi, tapi caranya agak pinter dah gitu ya.
dia pasang aplikasi yang bisa istilahnya melakukan keylogging. Keylogging itu mencatat apapun yang Anda ketik ya. Sama lah seperti APK-APK yang ada di Indonesia. Nah, tapi hebatnya dia, settingan di handphone Anda yang kan ada fungsi factory reset atau reset pabrik kalau bahasa Indonesianya ya gitu ya. Itu dimatikan sama dia. Agak canggih kan ya. Kalau yang di Indonesia, kalau Anda sudah telanjur, Anda bisa masuk ke setting, Anda klik aja factory reset, tapi datanya yang Anda ada, handphone itu Anda copy dulu, karena kalau Anda factory reset, semua data hilang gitu ya. Nah ini, wah kena nih aku download nih. Anda mau factory reset, nggak bisa. Karena dia tahu, orang yang kena begini kalau agak pintar dia klik factory reset. Kalau yang di Indonesia Anda klik aja factory reset ya, maka semua settingan yang ada itu dirubah gitu ya. Tapi ingat backup dulu datanya. Nah di sini pinternya dia matikan itu fungsi factory reset, sehingga kalau Anda mau klik factory reset kayak apapun nggak bisa. Nah pertanyaannya, setelah Anda download, Anda sadar factory reset nggak bisa kan? Ya udahlah, Anda kasih ke service center, itu nggak ada pilihan. Tetapi yang kebanyakan orang ini kenapa? Nah ini yang saya mau bahas. Kalau orang baru download, wah kena nih saya download. Anda factory reset nggak bisa, gampang ya. Kasih aja ke service center, suruh dia yang reset lah. Karena melalui menu handphone itu nggak bisa. Tapi yang bahayanya begitu Anda masuk itu malware-nya ke handphone Anda, terus Anda melakukan transaksi mobile banking. Kalau Anda tidak melakukan transaksi mobile banking, ya dia nggak bisa catat apa-apa, kecuali password-password yang lain dah. Mungkin password untuk masuk ke Facebook, ke email Anda, dan segala macam. Nah ini caranya bagaimana sehingga dia bisa ketika Anda download, terus Anda langsung melakukan transaksi mobile banking. Nah ini agak pintar ini. Saya sebenarnya nggak mau nih bikin video ini, takutnya nanti ditiru sama para penjahat cyber. Tapi ini sudah jadi berita publik juga ya, tapi ya udahlah saya beritakan gitu ya. Nah, Channel News Asia menyatakan ada 750 korban yang kena ya di Singapura yang tadi kehilangan 112 miliar ya. Selama 6 bulan pertama di 2023 ternyata sudah banyak yang kena, baru sekarang hebohnya. Nah, bagaimana cara ini dia melakukan penipuan? Kalau kita kan tadi kan, Anda melanggar lalu lintas kami dari kepolisian, ini surat tilang Anda, tilang atau apa ya, klik kayak tadi ya sudah saya ceritakan. Ini enggak. Ada pesan-pesan WhatsApp, baik itu melalui grup WhatsApp atau ada orang yang nggak kenal, tapi dia menawarkan sesuatu jasa dengan sopan. Ya, misalnya beginilah, kalau di Singapura kan mahal tuh kalau orang punya pembantu, ya mahal. Kalau Anda punya apartemen tinggal di Singapura, Anda mau pembantu, kebanyakan pembantu di Singapura itu ada yang orang Indonesia, ada yang orang Filipina, ada orang Vietnam gitu ya. Gajinya kan standar Singapura. Kebanyakan orang yang tinggal di Singapura, kecuali dia punya banyak uang lah atau uang lebih, dia punya pembantu. Tapi kalau enggak kan dia cuci piring sendiri, bersihkan lantai sendiri, dan seterusnya. Nah, ada tawaran-tawaran jasa lah gitu ya. Dan itu memang sudah lama. Misalnya orang menawarkan jasa untuk tadi membersihkan rumah yang bayarnya harian. Misalnya Anda nggak perlu merekrut pembantu yang kerjanya setiap hari sama Anda, yang Anda gaji bulanan. Di Singapura ada jasa, misalnya Anda mungkin 3 hari Anda nggak apa-apain rumah Anda dan sudah mulai kotor, Anda panggil itu jasa pembersihan rumah untuk kerja beberapa jam saja selama Anda di rumah sambil Anda awasi gitu ya. Sehingga setelah dia bersihkan rumah, cuci piring yang misalnya kerjanya 2 atau 3 jam, Anda bayar. Itu ada jasa-jasa seperti itu. Atau Anda males nih bawa kucing Anda atau anjing Anda ke salon binatang gitu ya. Nah, Anda ada jasa di situ yang panggil orang yang untuk merawat hewan peliharaan Anda, gunting kukunya, mandikan anjingnya, dan segala macam. Ada jasa seperti itu. Nah, dia pakai celah ini. Seakan-akan ada penawaran, saya menawarkan jasa untuk membersihkan rumah atau merawat hewan ya.
Saya juga bisa nganterin makanan ke Anda, kami ada catering dan segala macam ya. Dia bisa tawarkan di Facebook ya. Kalau di WA mungkin kelihatannya terlalu kasar ya, kok nggak kenal main kirim-kirim gitu ya. Nah dia bisa bikin akun di Facebook atau akun di Instagram yang berseliweran gitu ya. Lewat gitu di laman Anda gitu. Wah boleh nih jasa untuk apa ya, salon hewan, murah lagi nih ya. Kemudian Anda klik, nah ketika Anda klik tanpa sadar ya, klik Anda itu membuat aplikasinya terinstall di handphone Anda. Kalau yang Indonesia kan agak kuno kan modusnya, wah saya ulang tahun, saya menikahkan anak, padahal nggak kenal. Itu mah gampang terdeteksi. Kalau ini enggak, penawarannya resmi gitu ya. Nah kemudian setelah dia klik atau dia hubungi melalui WhatsApp, ini melayani ini ya, pemeliharaan hewan ya, atau membersihkan rumah. Iya, oke. Ya udah ini ya. Kalau tadi kan yang ada orang yang lihat dari Instagram atau Facebook, dia klik langsung install. Ada juga orang yang nelpon dulu untuk memastikan. Ya sudah, itu diklik aja untuk isi formulir misalnya ya. Kan kita harus tahu alamatnya di mana. Ini contoh aja. Begitu dia klik, sebenarnya dia kirim aplikasi gitu ya. APK ya. Nah, kemudian di situ dia minta Anda, nah, untuk supaya bisa menggunakan jasa kami, Anda harus deposit Rp56.000 sajalah. Kalau di Singapura 56.000 kira-kira $4. Ya, kira-kira $4 lebih dah. 4-5 $. Ini Anda harus deposit ya, nanti Anda jadi anggota kami, member dan segala macam lah gitu ya. Ya udahlah, cuma $4 Anda bayar kan. Nah, ketika Anda bayar, kebanyakan orang Singapura pasti punya mobile banking kan. Orang ini bilang suruh transfer ke nomor ini gitu ya. Nah, Anda transfer. Ketika Anda transfer menggunakan mobile banking Anda, kan Anda harus masukin PIN. Nah, aplikasi tadi yang sudah terinstall akan membaca apa yang Anda ketik. Sudah ketangkep PIN Anda. Ya udahlah, tunggu sehari 2 hari, nggak pakai lama, ya sudah. Ya dia lakukanlah. Dia retas Anda punya mobile banking dan dia, sudah. Seperti biasa akan melakukan transaksi yang tidak sah dari akun si korban. Ya, dia segala macam lah. Ya, bisa aja akun Anda dipakai untuk beli barang dari situs belanja online dan segala macam. Oke. Nah, kemudian di sini ya masalahnya tadi Anda tidak bisa melakukan factory reset. Ya. Tapi Anda punya PIN sudah terekam sama dia. Nah, caranya gimana? Ya, Anda harus pakai handphone lain, rubah PIN Anda, jangan pakai handphone yang sama. Kalau Anda pakai handphone yang sama, Anda rubah PIN Anda, ya ketahuan juga lah sama dia. Ya, Anda harus pakai handphone lain atau Anda akses mobile banking Anda melalui perangkat lain lah ya, atau Anda telepon, atau Anda datang ke kantor cabang banknya untuk ganti PIN ya. Nah di sini itu modus-modus yang sekarang ya sebenarnya modusnya simple aja ya. Tapi nah dampaknya ya kira-kira begitu. Nah, jadi intinya kalau ada yang penawaran-penawaran itu yang harus Anda unduh dulu, suatu ujung-ujungnya adalah APK, udahlah itu pasti untuk ngebobol ya. Apalagi di sini yang dia bilang, ya adalah beberapa antivirus katanya ya yang bisa mendeteksi hal malware seperti ini supaya ketika Anda coba klik, nah antivirus itu akan mendeteksinya dan nah padahal sebenarnya ketika Anda mengunduh aplikasi yang sebenarnya bukan dari Google Play Store, ada peringatan sebenarnya. Anda mau menginstal aplikasi yang bukan, sebut saja bahasanya apa ya, saya lupa. Ini aplikasi, apakah Anda percaya? Karena itu bukan dari Google Play Store. Kalau ada peringatan seperti itu aja, seharusnya tidak Anda lanjutkan. Tapi karena mungkin dia memang mau supaya kucingnya atau anjingnya untuk dirapikan bulunya, ya udahlah, ya iyalah gitu ya. Udah kena terinstalasi. Oke?
Itu yang terjadi di Singapura, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di berita lain di Kompas, ya Kompas pun memberitakan yang sama seperti CNN. Ya, di sini Singapura waspadai malware Android baru, ya, bisa retas m-banking lalu riset setelan pabrik seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, modusnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya tadi Anda harus deposit nih karena untuk Anda adalah kan pelanggan baru nanti gitu-gitu. Ketika Anda lakukan deposit, Anda kan aktifkan m-banking, masukkan PIN, udah tercatat. Ya, ini berita yang dari warta kita ya kira-kira sama ya. Nah, jadi malware Android itu terpasang, minta Anda deposit sejumlah uang sekaligus fitur factory reset itu ya di reset sama dia atau dinonaktifkan sehingga Anda tidak bisa melakukan factory reset kalau sudah kena. Mau nggak mau Anda harus kasih ke customer service dari handphone yang bersangkutan. Oke, jadi itu saja ya modus baru di negara jiran Singapura. Yang saya duga nggak lama lagi juga pasti akan masuklah modus itu ke Indonesia. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.